Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat karena perlindungan Tuhan sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan adalah perisaiku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebuah perlindungan yang sangat aman dan nyaman bagi seorang anak kecil ketika menghadapi tantangan atau ancaman dari luar adalah kembali ke rumah. Ya, saya ingat ketika kecil kalau ada permasalahan di rumah, langsung di luar rumah ketika main-main, misalnya memukul anak orang, lalu tiba-tiba dia berdarah, langsung lari ke rumah. Ya, perlindungannya adalah rumah yang paling aman dan nyaman. Bagaimanapun kalau sudah berada di rumah, merasa aman. Karena apa? Ancaman dari luar yang datang bisa selesai karena sudah berada di rumah. Karena ada orang tua yang akan memberi rasa aman. Karena ada abang kakak yang akan memberi rasa aman. Itulah seorang anak kecil. Demikian pula dalam nats ini, ibu bapak saudara terkasih, Daud sebagai penulis dari Mazmur ini, yang mana dia saat itu sedang berada dalam ancaman, di mana anaknya sendiri datang mengkudeta dia, merebut kekuasaannya sebagai seorang raja yang sedang aman dalam pemerintahannya. Dia diancam oleh anaknya dan dia harus melarikan diri meninggalkan kerajaan itu. Ancaman itu yang membuat dia menulis sebuah mazmur yang berkata bahwa Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang adalah kemuliaannya, dan Tuhan yang mengangkat kepalanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang perisai. Perisai adalah sebuah perlindungan, sebuah alat yang dapat melindungi, sebagai tameng, sebagai tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang yang berlindung di dalamnya. Dan Daud mengatakan dalam nats ini bagaimana bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Dia katakan Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bagaimana Tuhan melindungi dia? Apa yang dilakukan Tuhan? Karena Tuhan adalah kemuliaannya dan Tuhan yang mengangkat kepalanya. Benar, kita tahu Tuhan yang mengangkat Daud menjadi raja, memimpin bangsa Israel. Beberapa kali Saul menginginkan nyawanya, mengejar-ngejarnya, tetapi Tuhan tetap melepaskannya. Daud bisa lepas dari ancaman separa musuhnya. Bahkan kemanapun Saul menyuruh dia berperang, dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Sehingga putri-putri Sion berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan beraksa-aksa. Begitu banyak kemenangan yang gilang gemilang yang diberikan Tuhan kepada Daud. Tuhan yang mengangkat dia menjadi seorang raja yang pertamanya hanya memimpin Yehuda, tapi kemudian seluruh Israel dipimpin oleh Daud. Tuhan yang mengangkat kepalanya ketika dia lemah, Tuhan yang mengangkat kepalanya ketika dia dipermalukan oleh orang, dan Tuhan yang menjadi perlindungan dan perisai sejati bagi Daud. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menjadikan Tuhan perlindungan. Banyak ancaman yang datang dari luar, terlebih lagi di masa pandemi ini. Saya selalu katakan, benda itu tidak nampak, ya. Penyakit ini tidak nampak. Bagaimana kita bisa melindungi diri? Karena dia nggak nampak, kita nggak tahu dia di mana. Tapi percayalah, Tuhan yang menjadi perisai kita, dan perisai kita pada saat ini untuk melindungi diri adalah dengan memakai masker dan melindungi diri kita sedemikian rupa, menjaga jarak,
dan tidak kontak langsung dengan orang lain, tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga itu juga mampu melindungi diri kita. Dan kita tetap berdoa meminta perlindungan Tuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apapun ancaman yang lain yang mungkin menghampiri kita, yang menjadi permasalahan bagi kita, percayalah Bapak Ibu, mari kita jadikan Tuhan perisai hidup kita, karena Dia itu sudah terbukti satu-satunya perisai yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada manusia yang berlindung dalamnya. Tuhan adalah perisai yang mana penjagaannya tidak perlu ada pergantian penjagaan, yang penjagaannya kontinu, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah berhenti memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mempercayai Engkau Tuhan sebagai perisai hidup kami. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dengan perlindungan Tuhan dan rasa aman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.